Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai persamaan eksponen bentuk yang terakhir ya. Hari ini akan kita selesaikan. Ini kok sudah muncul, nggak apa-apa ya. Nah, yang bentuk yang terakhir adalah nanti bentuknya sebenarnya random, tapi persamaan tersebut bisa diubah menjadi persamaan kuadrat. Langsung ke contohnya ya. Nah, ini ada suatu persamaan eksponen. Ini kan ada pangkat X, ini persamaan eksponen, tapi bentuknya tuh gimana ya, kayak acak-acakan gitu kan. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita perhatikan. Ini ada sama-sama dua pangkat ya, 2 pangkat X, 2 pangkat X. Nah, yang sama ini akan kita misalkan. Nah, ini Bu beri warna merah agar semakin jelas. Ini kan sama 2 pangkat X, 2 pangkat X. Kalau ada yang seperti ini, kita misalkan. Misal 2 pangkat X-nya itu P. Boleh kamu misalkan dengan abjad lain, bisa M, N, O gitu ya. Di sini Ibu misalkan 2 pangkat X itu dengan P. Artinya apa? Nanti 2 pangkat X-nya diganti dengan P. Sehingga persamaannya menjadi ini P kuadrat dikurangi 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, pertama-tama akan kita cari tahu dulu nilai P-nya dengan cara yang seperti biasanya, yaitu kita faktorkan. Ini dikalikan 2 dijumlahkan min 3. Faktornya P-1 kali P-2. Kita cek min 2 kali min 1, 2. Min 1 tambah min 2, min 3. Gitu. Sehingga kita ketahui nilai P-nya adalah 1 atau 2. Tapi ini belum selesai. Nah, di soal ini kan variabelnya X. Jadi yang dicari itu nilai X, bukan nilai P. Ini baru ketemu nilai P. Nah, dari nilai P ini bisa kita cari nilai X-nya. Caranya adalah kita daftar dulu untuk P-nya sama dengan 1. Ya, kita ganti aja. Dari permisalan ini P-nya diganti 1. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Tidak lain dan tidak bukan. Berarti X-nya harus 0. Nggak mungkin X-nya itu bukan 0. Contohnya kalau X-nya 1, 2 pangkat 1, 2 gitu. Hanya satu-satunya yaitu X sama dengan 0. Nah, sekarang untuk P yang sama dengan 2. Nih ya. Kita ganti P-nya jadi 2. 2 pangkat X itu 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Tentu saja 2 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 1. Ketemulah nilai X, yaitu 0 dan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0, 1. Gampang kan? Nah, bentuk soal yang seperti ini itu bervariasi. Tapi kamu cukup fokus ke apa sih yang bisa dimisalkan gitu ya. Nanti kamu ubah-ubah bentuknya. Seperti yang contoh nomor 2. Ini pangkatnya kok beda. 5 pangkat 2x, ini 5 pangkat x. Kalau di sini kan udah sama nih. 2 pangkat x, 2 pangkat x. Nah, caranya kamu ubah dulu. Ini menggunakan kekreativitasan kalian. Ini diganti menjadi 5 pangkat X dikuadratkan gitu. Sesuai sifat-sifat eksponen, ini diubah menjadi yang seperti ini kan boleh. Jadi kamu ubah saja agar sama-sama menjadi 5 pangkat X. Begini, baru kamu misalkan di sini 5 pangkat X yang sama. Ya sudah, 5 pangkat X itu P. Sehingga persamaannya menjadi P kuadrat min 6P tambah 5 sama dengan 0 ya.
Nah, setelah menjadi persamaan kuadrat, kita cari nilai P-nya. Ini difaktorkan, bilangan berapa kali berapa, dikalikan itu 5, tapi dijumlahkan itu min 6. Tentu saja bilangannya adalah min 1 dan min 5. Sehingga P-nya 1 atau 5. Nah, sama seperti yang tadi, kita daftar masing-masing. Untuk P-nya 1, berarti ini ganti dengan 1, 5 pangkat X sama dengan 1. 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Tentu saja X-nya adalah pasti 0. Karena berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Kemudian sekarang yang P-nya itu 5. 5 pangkat X sama dengan 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya 5? 5 pangkat 1, berarti X-nya 1. Ini kebetulan sama ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya 0 dan 1. Ini tadi kalau ini bisa langsung, kamu misalkan yang ini ada diubah sedikit. Tuh. Nah, sekarang yang contoh nomor 3. Di sini ada penjumlahan ya, pangkatnya ada penjumlahannya. Ini perlu kita uraikan terlebih dahulu dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar memahami sifat-sifat dari eksponen. Ini 2 pangkat X plus 1 bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Ini tidak ibu tulis angka satunya di sini ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2X plus 3 diuraikan menjadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 3. Yang ini tetap. Ini kenapa bisa berubah seperti ini? Ini berdasarkan sifat. Kalau dikalikan kan pangkatnya ditambah. Nah, nanti kalau ada yang dikurangi berarti pangkatnya dibagi gitu ya. Kok pangkatnya ininya maksudnya ya, kalau ininya min 3 berarti 2 pangkat 2X per 2 pangkat 3. Berhubung ini ditambah berarti dikalikan. Begitu maksudnya. Nah, sekarang kita ubah dulu tata letaknya. Ini kan 2 pangkat X kali 2. Agar mudah ini 2-nya taruh depan. 2 kali 2 pangkat X tambah 2 pangkat 3 adalah 8. Ini taruh di depan. Yang sebelah sini, ini kita uraikan seperti yang contoh nomor 2 tadi. 2 pangkat 2X diubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Sama dengan 36. Gitu. Ini kan sudah sama nih, sama-sama 2 pangkat X. Sudah bisa dimisalkan. Misal 2 pangkat X-nya itu Y. Kalau tadi P, sekarang ibu coba, ibu misalkan dengan Y. Persamaannya menjadi 2P, ini harus hati-hati ya, 2P, 2Y plus 8 kali Y kuadrat. Ini kalau ada pangkatnya ya berarti kuadrat, sama dengan 36. Nah, ini ibu taruh di ruas kiri semua dan dari pangkat yang tertinggi. Ibu urutkan 8Y kuadrat tambah 2Y, ini pindah ke kiri jadi negatif 36 sama dengan 0. Setelah itu agar mudah dalam menghitung, kita sederhanakan sama-sama bagi kedua ruas dengan 2. Ini dibagi 2, hasilnya 4Y kuadrat tambah Y dikurangi 18, 0 bagi 2 tetap 0. Setelah itu baru kita cari faktornya. Ini angkanya agak ribet ya, min 18 kali 4. Nah, caranya sama sih seperti sebelumnya, berapa kali berapa sama dengan min 18 kali 4, yaitu min 72. Kemudian berapa tambah berapa, hasilnya itu ini 1. Mari kita sama-sama berpikir bilangan berapa dengan berapa kalau dikalikan negatif 72, tapi kalau dijumlahkan itu 1. Ternyata bilangan tersebut adalah 9 dan negatif 8. Ini dikalikan negatif 72. 9 ditambah negatif 8, 1. Cocok ya? Nah,
Kemudian ingat kalau di depannya ada 4, berarti ini dikasih 1/4. Ini juga 4Y ya, bukan Y. 1/4, 4Y tambah 9, 4Y dikurangi 8, sama dengan 0. Nah, dari kedua ini, mana yang bisa dibagi dengan 4? Yang gampang maksudnya dibagi dengan 4, yang gampang dibagi dengan 4 yaitu yang sebelah sini nih. Sehingga yang ini tetap, ini bagi 4 hasilnya Y-2. Ketemulah nilai Y-nya, yaitu negatif 9/4 dari yang ini, kemudian Y-nya adalah 2 dari yang sebelah sini. Kita daftar masing-masing. Untuk Y sama dengan negatif 9/4. Kita gantikan ya, ini 2 pangkat X sama dengan Y. Berarti 2 pangkat X sama dengan negatif 9/4. Adakah nilai X yang memenuhi 2 pangkat berapa yang hasilnya itu negatif 9/4? Nah, ternyata tidak ada nilai yang memenuhi mau 2 pangkat berapapun, tidak ada yang hasilnya itu negatif 9/4. Kalau di sini pangkatnya itu 1, di sini 2. Ini dipikir-pikir ini tidak ada ya yang nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jadi untuk Y sama dengan min 9/4 tidak menghasilkan nilai X. Sekarang untuk nilai Y yang sama dengan 2. 2 pangkat X sama dengan Y, Y-nya ganti dengan 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 1. Berarti X-nya adalah 1. Kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya hanya ada 1. Begitu. Jika kalian menginginkan banyak latihan soal, di LKS ada ya. Ini soal-soal dari bentuk yang A sampai H bisa kalian coba. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Untuk persamaan eksponen, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Ibu benar-benar menunggu pertanyaan kalian ya. Yang bingung apa, silakan ditanyakan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.